Oke, terima kasih. Oke, selamat datang Pak Daniel. Ya, selamat datang teman-teman sekalian. Thank you nih Pak Fuli. Selalu bersemangat ya. Bagus, wah, pasti. Yuk kita sambil duduk supaya lebih santai ya. Oke, thank you Pak. Banyak yang belum kenal nih sama Pak Daniel nih. Saya sih kenal udah cukup lama. Belum kenal detail juga gimana kisahnya. Nama lengkap siapa, latar belakang pendidikan bagaimana, istri berapa, anak berapa. Nah, itu perlu dong ditanya ya. Oke, silakan Pak Daniel. Oke, perkenalkan saya Daniel Saputra. Latar belakang apa nih? Pendidikan. Sebenarnya saya nggak nyambung ya Bapak Ibu. Latar belakang pendidikan saya itu seni rupa. Nggak nyambung ya. Terus saya sudah menikah, istri 1, anak 1. Oh, luar biasa ya. Karena sebenarnya ada kisah yang lain sebetulnya. Tapi nggak usah disinggung mungkin ya Pak Daniel ya. Luar biasa. Ya, tapi bagaimana ceritanya dari seorang latar belakang pendidikan seni rupa tiba-tiba masuk ke bidang yang nggak nyambung ini? Nah, gimana ceritanya nih Pak? Ya, jadi sebetulnya dulu ketika lulus kuliah saya tuh sempat kerja di developer Pak, sebagai marketing support untuk bikinin brosur, ya marketing tools lah ya. Di situ sebetulnya saya mulai tertarik di dunia properti sebetulnya di situ. Jadi saya kerja kurang lebih sekitar 3 tahun lah di developer. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk keluar pada saat itu. Cuma memang waktu itu nggak langsung terjun ke properti, melanglang buana dulu gitu. Ya, saya sempat buka agency untuk graphic design. Cuma waktu itu akhirnya harus mengurungkan niatnya karena waktu itu kalah saingan dengan awal-awal Pagarsih buka tuh ya. Kebanting harganya dan lain sebagainya. Udah akhirnya waktu itu saya mengurungkan niat itu, akhirnya saya terjun di multi level. Sempat juga. Wow. Di multi level juga sekitar 2-3 tahunan lah. Cuma ya itulah ya, kita tahu sama tahu lah ujungnya bagaimana. Setelah itu yang nggak nyambung lagi, saya sempat jadi konsultan HRD. Wow. Ya. Ya, jadi sempat jadi konsultan HRD. Kemudian juga sempat buka agensi asuransi. Pernah punya kantor agensi asuransi juga. Akhirnya waktu itu saya ngerasa mulai pas ada di agensi itu, saya mulai mencoba kembali di properti. Waktu itu akhirnya saya ikut jadi agent, mulai jadi agent. Nah, di situ saya mulai cukup aktif kurang lebih di tahun 2008, kurang lebih di 2008 saya mulai aktif di properti. Akhirnya agensi asuransinya saham saya balikin ke teman saya yang memang lebih concern. Akhirnya saya fokus di properti mulai dari tahun 2008, Pak Furi. Wow, 2008 ya. 2008. Jadi 2008 kalau sampai sekarang udah 14 tahun. Wow, luar biasa ya. Ya, kurang lebih. Ini kalau sampai udah Bapak tadi pindah-pindah nih, jadi graphic designer pernah jadi agen asuransi juga, pernah jadi MLM juga. Nggak sengaja atau sengaja, entah bagaimana jalan Tuhan kecebur ke dunia properti. Ya tentu kan banyak asam garam dong. Iya, betul. Nah, waktu awal-awal masuk itu gimana? Nikmat banget? Atau gimana Pak? Jadi sebetulnya waktu itu tahun 2008 khususnya kan kita tahu bahwa pada saat itu ada kondisi ekonomi global yang jatuh. Ya, Amerika kolaps dan lain sebagainya. Di waktu yang sama, waktu itu 2008 tersebut, saya kan pegang satu merek license sama teman saya itu di sistem HRD. Perusahaan induknya kolaps, akhirnya authorized dealernya diambil sama, dari saya lepas karena perusahaan induknya itu menjual kepada orang lain. Jadi akhirnya pada saat itu yang waktu kita pegang authorized dealer itu, saya pada saat itu nggak kurang dari 15 juta bersih yang saya dapat Pak pada tahun itu, sampai akhirnya zero.
Zero. Nah, waktu itu yang saya kepikir adalah gimana ya cara bisnis yang lain lagi, yang tanpa modal, ya modalnya minim lah ya, atau tanpa modal tapi income-nya gede. Berpikir yang akhirnya broker. Broker. Nah, jadi mungkin ini juga yang ingin saya sampaikan juga ke teman-teman sekalian ya. Terkadang kenapa sih di luar sana tuh cukup banyak, nggak banyak ya, cukup banyak broker yang akhirnya menyerah di tengah jalan. Karena sebenarnya lebih ke arah mindset. Nah, saat ini mungkin saya juga mau cerita pengalaman saya gitu ya, yang Pak Furi bilang tadi, kenapa kok saya bertahan di 14 tahun pada saat dari 2008 sampai dengan sekarang tidak ada usaha lain, Pak, sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi kasih aplaus yang luar biasa. ya, jadi pure benar untuk saat ini di properti. Nah, kalau kita bicara, ya saya share sedikit adalah di mindset kita. Ya, kalau terkadang beberapa marketing atau broker properti itu akhirnya tergiur dengan bisnis yang lain. Karena melihat temannya sukses jualan ini, buka toko ini, buka dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kalau kita lihat, terkadang kan rumput tetangga lebih hijau ya. Betul. Betul. Nah, tapi sebenarnya ini yang mau saya sampaikan sedikit begini. Kalau kita bicara bisnis konvensional ya kita bicara UMKM lah, Pak Furi. UMKM itu ya gambaran saya mungkin omset satu bulannya, omset ya, mungkin di 50 jutaan. Ya, 50 jutaan. Kalau kita bicara 1 tahun berarti sekitar 600 juta ya, omset ya. Omset 600 juta UMKM. Biasanya kita bicara hitungan kasar, rata-rata modal berapa yang kita butuhkan untuk dapat omset 600 juta 1 tahun. Gampang Pak, dikali 5 aja. Kayak 5 berarti 3M ya. Jadi kita punya modal 3M. Teman-teman kalau punya usaha udah keluarin modal 3M, bakal jungkir balik nggak? Jungkir balik, Pak. Pasti ya jungkir balik ya. Nah, ini yang boleh dibilang terkadang agent itu ngelihat, kayaknya bisnis makanan oke nih. Cuma oke doang tapi nggak lihat berapa modal yang harus dikeluarin. Ya sedangkan kalau kita bicara bisnis broker, properti, modalnya berapa Pak yang dikeluarin? Zero. Hampir zero ya. Materai doang paling. Materai, bensin paling ya. Bensin, ya beberapa mungkin ada bikin spanduk dan lain sebagainya. Atau ada beberapa orang bayar orang buat pasangin spanduk dan lain sebagainya. Artinya minim sekali. Nah, mindset ini yang boleh dibilang yang kita semua harus pahami gitu Pak. Jadi kalau kita punya mindset ya seperti ibarat kata kita keluar 3M, mau jungkir balik pun kita lakukan. Tapi di bisnis properti kalau kita nggak punya, ya maksudnya kalau kita menganggap remeh bahwa di sini tuh tanpa modal, kita berhak malas-malasan mungkin, ya kita berhak tidak melakukan apa-apa dengan status sebagai broker properti, ya hasilnya juga jangan berharap ada gitu kan. Tapi kalau kita punya mindset bahwa ini tuh bisnis luar biasa, kita jual ya let's say properti yang 5M kita dapat 3% kan 150 juta Pak. Ya, kalau kita bicara 150 juta, kalau hitungannya sama dengan konvensional dikali 5 aja 2M lebih kan modal kita. 150 juta 500 ya kali 5 berarti ya hampir 1M lah ya. Kalkulator saya lagi ngeheng. Ya, jadi artinya gini. Ya kita bicara gini Pak Furi, dari anggaplah 5M kali 3% komisi 150 juta dikali dulu 12. Karena kan pengen ya closing setiap bulan, mau nggak? Mau. Nah itu baru bisnis. Kalau hari ini closing bulan depan puasa closing lagi, itu bukan bisnis. Bisikan manis ya Pak? Bisikan manis itu ya. Angin surga jangan-jangan gitu kan. Nah tapi kalau kita bicara dikali 12 itu dihitung-hitung ya mungkin kalau kita standarnya seperti bisnis konvensional itu juga modalnya sama sebetulnya. Ya mungkin juga nanti saya akan jelasin gimana caranya bisa closing setiap bulan. Ya saya
menjalankan bisnis ini juga kalau boleh dibilang secara brokerage ya, secara broker menjalankan personal profesi broker itu mungkin waktu saya sekitar 20-30% dari total waktu yang ada. Tapi dari Januari tahun ini sampai dengan Oktober bulan kemarin saya tidak pernah bolong untuk closing, Pak. Wow, kasih aplaus yang luar biasa. Which is sewa ya. Ya, hebat. Gitu, Pak. Nggak ada bolong ya. Nggak ada bolong. Hebat. Mau tahu? Atau mau tahu banget? Mau tahu banget ya. Nah, tadi ada yang bilang juga katanya enggak kalau nggak tanpa modal sama sekali kan harus bayar katanya situs. Betul. Rumah.com, rumah 123 biaya. Betul. Tapi tetap jauh lebih murah ya, Pak ya? Betul. Makanya saya bilang kan tadi bukan modal nol, Pak. Ya, tetap ada modal, tapi kan maksudnya minim. Makanya kita nggak, bisnis broker ini kan Bapak Ibu nggak perlu keluarin sampai MM-an, betul ya? Untuk dapat potensi dengan bisnis dengan modal MM-an itu di sini nggak perlu. Bahkan 100 juta pun rasanya nggak nyampe. Ya 10 juta pun rasanya nggak nyampe, Pak. Ya, untuk modal di awal ya. Iya. Nah, Pak, dari Bapak yang tadi ceritain, tentu namanya bisnis tadi bisikan manis. Ya. Itu terselip di belakangnya adalah kismis. Kisah Kismis manis. apa tuh? Oh, kisah manis. Betul dong. Kisah Keren ya bahasanya. Kisah manis Bapak itu pertama kali sehingga Bapak memutuskan, "Wits, mantep. Bapak udah usaha ini, usaha itu. Mantep nih, memegang teguh usaha broker properti." Ya. Nah, komisinya berapa sih sampai manis banget gitu Oke. rasanya, atau apa sih keberhasilannya gimana gitu loh, Pak? Sebenarnya closingan pertama saya pada saat memutuskan untuk menjadi broker itu saya jual Mekarwangi waktu itu, ya project primary sih memang, ya. Saya closing itu di waktu dari join itu mungkin 2 bulan, Pak. 2 bulan sejak bergabung saya closing itu. Ya cuma ya tadi bilang kisah manis tuh yang closingnya denger wah oke gitu kan. Tapi pada saat itu yang saya lakukan memang bersama beberapa rekan ya, itu yang orang nggak lihat, Pak. Orang nggak lihat saya bawa brosur, parkir motor di pinggir jalan, di perempatan Pasteur, lampu merah itu saya sebarin brosur. Diusir satpam, ya pernah. Saya bawa brosur ke mall-mall, termasuk salah satu waktu itu Istana Plaza masih rame ya. Saya selipin di wiper, dikejar-kejar satpam. Kan nggak pada tahu kan kisah ini kan. Nah itu yang saya lakukan. Karena waktu itu belum ada medsos, Pak. Tapi mentalnya mental baja ya, Pak ya. Wah, bahasa Sundanya mah kanal kulit banget. Nah, tapi dalam artian positif, betul kan, Pak? Betul. Ada beda antara nekat dan tekad ya, Pak ya. Betul. Nah ini Pak Daniel ini mencontohkan ke kita bertekad. Betul banget. Nah tentu dalam tadi Bapak bilang cerita manisnya, Bapak pahitnya juga Bapak boleh cerita dong. Apa yang Bapak rasain nih? Kan broker properti, aduh gua begini rasanya dilecehkan nih. Ya. Rasanya Bapak waktu udah dikejar-kejar Pak Satpam, kok kerja tuh begini-begini amat sih? Iya. Nah apa yang Bapak rasain waktu itu? Ya jadi memang yang sampai dengan saat ini yang paling inget dan paling menyedihkan ya Pak Puri ya, adalah saya waktu itu pegang satu buyer, kebetulan teman dekat saya, dia lagi cari tempat produksi untuk maklunan baju kaos. Waktu itu saya dapat informasi dari teman saya juga bahwa ada satu rumah mau terlilit, mau dijabel bank gitu ya, dijual murah. Akhirnya saya dapat informasi apa dan lain sebagainya dan memang cukup murah. Itu di Sumbersari. Ya, akhirnya waktu itu saya belum tahu Arebi pada saat itu, Pak. Ya, waktu itu ketika ketemu saya bawa buyer saya, ternyata untayan brokernya cukup banyak tuh, broker tradisional. Dari sini ke sini, wah panjang banget. Ya akhirnya kita ngobrol, ketemu, akhirnya ya disepakati waktu itu lupa saya dibagi berapa gitu. Ya udah oke deh. Udah beres, tiba-tiba
ketika transaksi semua udah beres, saya minta teman saya untuk tagihin fee ke owner. Ownernya bilang apa Pak? Uangnya udah habis, saya udah nggak punya uang buat bayar fee. Aduh, saat itu saya ngerasa kita udah capek kerja apa dan lain sebagainya ya, fee nggak dapet. Ya, padahal saya waktu itu udah sempat ngobrol nih kong kali kong ceritanya sama teman saya, kebetulan teman deket yang belinya. Lu kalau di notaris kabarin gue ya, nanti langsung di split aja pembayarannya. Saya udah bilang itu karena saya agak curiga waktu itu. Teman saya tuh langsung aja dia pikir ya ngapain sih ngerepotin lu lagi gitu. Dan benar kejadiannya kayak gini. Akhirnya saya ngomong, tuh lihat tuh dia nggak bayar fee ownernya apa segala macam gitu. Ya agak sedikit kesel. Ya yang menghiburnya malah yang lucunya si bayarnya kasih fee ke saya. Walaupun waktu itu nggak besar ya, cuma ala kadarnya waktu itu dikasih cuma 1,5 juta. Sedangkan transaksi rumahnya kalau nggak salah waktu itu tuh 500 juta lebih lah di Sumbersari, atau 600-an saya lupa. Ya, jadi hal yang menyedihkan tuh ya itu Pak Furi. Jadi kita udah kerja apa dan lain sebagainya, akhirnya zero. Ya sayang sekali waktu itu saya belum ketemu Arebi. Tapi kan waktu itu Bapak legowo dong kalau gitu sih. Ada mangkal mungkin Bapak mengungkapkan unek-unek ada lah ya. Iya, betul. Tapi udahnya Bapak rilis atau gimana sikap Bapak nih hati? Ya sebenarnya ya udah mau digimanain lagi ya. Ya direlain aja walaupun ya dongkol juga sih. Maksudnya kita pantau dari jauh-jauh hari, kita udah pageri berbagai macam probabilitasnya, tapi akhirnya kecolongan juga. Ya itulah makanya salah satu halnya kenapa ketika saya tahu Arebi udah waktu itu langsung gabung aja. Kalau ikut Arebi sedikitnya ada perlindungan ya, lebih betul. mantap secara hukum, walaupun paling nggak enak kalau dibawa ke ranah hukum. Apalagi mungkin nih orangnya mungkin udah digigit anjing, kejepit ya, kejedot tangga dan lain sebagainya, makanya langsung habis begitu terima uangnya juga ya, karena memang kan udah kalau harganya dijual di bawah pasar dan mau dilelang berarti kan sudah nggak punya kemampuan untuk bayar ke bank juga. Betul. Jadi habis memang mungkin ya, bener. Jadi beneran habis kan, betul bukan? Ya dia bikin. saya nggak tahu Pak. Entah itu beneran habis atau memang nggak mau bayar fee ya saya nggak ngerti lah. Karena saya kan bukan dari sisi yang pegang listing pada saat itu. Iya. Tapi satu hal yang pasti karena Bapak juga berbesar hati, Tuhan gantikan berlipat kali ganda ya, betul kan Pak? Amin. Kasih applause lagi dong untuk Pak Daniel. Nah, jadi broker properti, udah usaha sehari ke sehari, dari ke sehari ke sehari, lewat ke minggu, dari minggu ke minggu, lewat ke bulan, namun belum sampai ke bulan, kita kok dapur nggak ngebul nih, stuck nih kayaknya, rasanya jalan di tempat nih, nggak maju-maju. Betul. Nah, daripada ini gimana nih solusinya nih? Ya, saya pun sebenarnya pernah mengalami hal yang sama, Pak Puri. Jadi kok kesannya saya tuh udah kerja kesana kesini dan lain sebagainya, tapi closingan tak kunjung datang gitu ya. Ada janji-janji angin surga yang menggiurkan ya cuma sekedar omongan angin surga nggak jadi duit gitu kan. Nah, saya pun pernah mengalami hal seperti itu gitu. Nah, ya yang saya ingin sampaikan di sini adalah saya ingin teman-teman khususnya broker properti juga paham, maksudnya kalau ketika kita menjadi broker properti ya ini tuh sebetulnya bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi kita sedang membangun bisnis. Ya, artinya kalau kita sedang membangun bisnis, kita harus bangun fondasi-fondasinya. Ya, fondasi-fondasinya kita harus bangun secara benar supaya bisa menjadi passive income. Ya, mungkin sebelumnya juga saya mau tanya nih, percaya nggak bahwa di bisnis broker itu bisa passive income? Gimana? Passive income-nya gimana? Kita nggak bicara kantor dulu ya, karena kan di sini agent ya, bukan kantor ya. Ada yang bisa bantu jawab? Gimana caranya kita bisa passive income sebagai seorang broker? Personal atau Sana.
Personal. Nggak invest apa-apa ya Pak? Bukan artinya uang komisinya diinvestin emas, bukan. Wow. Tahu ya? Ini mengubah mindset banget ya, luar biasa. Bagaimana seorang agent punya passive income? Wah, hebat. Profesi broker itu sebenarnya kalau kita bangun fondasinya secara benar dan baik, ya kita bisa passive income. Nah, pengen tahu setelah pesan-pesan berikut ini? Enggak ya? Kasih upload, jangan tanggung-tanggung ya. Oke. Biar semangat semuanya. Saya belajar ini dari satu sosok ya, namanya Bu Chandra. Ya, beliau boleh dibilang untuk saat ini belum ada sosok yang bisa menyaingi prestasi beliau. Ya, dalam 1 tahun beliau closing secondary market itu kalau nggak salah 700 unit dalam 1 tahun. Bukan, Surabaya. Ya, yang saya mau sampaikan di sini bukan gimana caranya closing 700 unit, ya, tapi gimana kok dia bisa closing secondary banyak gitu kan. Ya, dia bukan Superman. Saya pernah ketemu tetap makan nasi gitu. Bahkan dia seorang ibu-ibu yang sekarang umurnya itu 70 tahun lebih dan masih produktif closing puluhan M tiap bulan. Gitu. Mau tahu? Minggu depan aja gitu. Oke, ini yang saya pelajari ya, yang ini juga yang saya juga coba bangun ya saat ini. Dan salah satunya adalah kita bangun bisnis ini ya. Yang kita bangun adalah kita punya branding ya. Orang lain harus tahu bahwa kita itu adalah agent properti profesional ya, dengan standar pelayanan yang prima. Kata kuncinya adalah itu ya. Nah, Bu Chandra ini yang dia lakukan setiap hari apa? Dia cuma tinggal terima telepon, Bu Chandra, saya mau titip ya rumah saya, ruko saya, ini saya ada hotel, ada tanah dan lain sebagainya, jadi listing. Ada lagi telepon, Bu Chandra, saya butuh tanah, saya butuh hotel, saya butuh rumah, ruko untuk anak saya dan lain sebagainya. Akhirnya dia cari listingnya, diketemuin, deal. Itu yang terjadi setiap hari. Ya, sekarang enak tuh, kita dengar kayak gitu, siapa yang nggak mau? Ya, tinggal duduk diam di rumah, terima telepon, oh listing, oke. Oh, cari listing, oh saya punya, ketemuin ke notaris, beres, komisi terima. Nah, konsep ini yang saya bilang adalah konsep passive income buat broker. Ya, caranya gimana? Kembali lagi, saya cukup kagum dengan Bu Chandra. Kenapa? Karena mereka kerja suami istri cukup kompak. Ya, suaminya waktu itu profesinya adalah sebagai dokter gigi. Ya, yang dia lakukan, yang Bu Chandra lakukan adalah dia bikin clipping. Dia bikin clipping. Dia bikin pakai map portofolionya dia, biodatanya dia, nama siapa, apa dan lain sebagainya, penghargaan-penghargaan yang pernah dia dapat, beberapa listing premium yang pernah dia jual dengan harga sekian, kemudian juga ada beberapa listingan eksklusif listing yang dia pegang dan lain sebagainya. Dia ceritain di situ. Jadi yang dia bangun pada saat dulu ketika ketemu klien, ya entah itu listing ataupun ada yang cari barang, dia selalu cerita itu. Ini saya, ini keluarga saya, ini listingan yang pernah saya jual, ini penghargaan saya dan lain sebagainya, dia cerita. Akhirnya kepercayaan daripada klien itu muncul terhadap beliau. Ya, yang mengerjakan clippingnya siapa? Suaminya, Pak. Ya, ini makanya luar biasa ya, kita harus kompak dari suami istri gitu ya. Nah, ini yang dilakukan beliau. Dia clipping tambah banyak. Ini yang dia lakukan. Ya, sampai akhirnya dia dapat kepercayaan yang sangat-sangat baik dari klien-kliennya. Ya, termasuk melayani klien itu dengan sempurna.
Ya karena kebanyakan gini Pak Puri, kebanyakan agent itu salah dalam bertindak sebagai agent atau broker properti profesional. Kebanyakan yang dilakukan adalah mempertemukan pembeli dan penjual, ya, dan akhirnya mereka suruh ngobrol, ya, mereka suruh ngobrol, deal-dealan sendiri, udah closing, kita pengajuan fee. Sebenarnya itu salah. Ya, kita bukan calo, setuju ya? Itu cara kerja calo. Tapi kita adalah broker properti profesional, kita itu adalah konsultan. Artinya apa? Banyak hal yang saya bilang pelayanan prima itu menyangkut banyak hal. Ya. Dari sisi kita terima listing, kita harus berani kasih masukan, Pak ini harga kemahalan. Tapi harus ada dasar, kemahalannya kenapa? Kita harus punya knowledge, rata-rata di sini harganya sekian dan lain sebagainya. Itu salah satu pelayanan prima karena kita sebagai seorang konsultan. Ya. Kemudian kalau kita dari sisi buyer, ketika buyer cari dengan spesifikasi sekian, dengan budget sekian di daerah tertentu, ya kita juga harus bisa berani. Pak maaf kalau dengan harga sekian budget Bapak untuk cari daerah sini sepertinya nggak dapet. Ya, kebanyakan agent udah keburu senang dulu. Wih, gue dapat buyer. Wih, gue dapat buyer. Tapi nggak tahu bayarnya ini ternyata nggak bisa gitu. Dicari Mekarwangi, budget maksimum 1 M. Kalau yang ngerti ketawa, bener ya? Kalau yang nggak ngerti, wih senang, gue mau dapat closingan. Cari ke sini, lu punya barang nggak Mekarwangi 1 M? Luas tanah berapa? 200. Mimpi deh gitu kan? Ini contoh aja. Tapi di luar sana itu cukup banyak, termasuk broker-broker yang under RMB. Ya, nah ini yang kita juga perlu benahi gitu, bahwa kita bukan sebagai calo, kita sebagai konsultan profesional. Otomatis kita sebagai konsultan, ya kita harus asah terus, kita punya knowledge. Ya, kita punya skill, kita punya knowledge, itu harus terus diasah. Ya, jadi kalau ibarat kata itu kita harus bisa jadi dokter spesialis. Ya. Setuju. Ya, dokter spesialis sama dokter umum mahal mana Pak Puri? Tentu dokter spesialis dong. Kenapa Pak? Iya, dia sekolahnya lebih lama, dia lebih pinter, dia lebih ahli di bidang itu. Nah, poin Pak Puri bener, dia lebih ahli di bidangnya. Ya, nah kita harus bisa ahli di bidangnya. Ya, ketika kita bisa melakukan hal ini, pelayanan prima, ya jangankan minta 3% komisi, lebih pun dikasih. Itu kejadian Pak. Saya beberapa kali sewaan, ya maksimum sewa kan biasanya 8%, rata-rata 5%. Saya dikasih 15%. Wow, kasih aplaus dong. 15% sewaan. Ya, jangan 5% masih ribut minta ditawar katanya. Iya. Ya, nah. Gimana Pak? Tentunya triknya Pak, artinya begini. Orang itu bisa dulu ngasih 15%, apakah Bapak bisa menjual di atas yang dia harapkan? Katakanlah misalnya dia mengharapkan M, tapi dengan kecanggihan Bapak baru bisa deal sampai berapa gitu kan? Udah langsung saya. Jadi sebetulnya gini Pak, kalau kita bicara trik, nggak ada trik, tidak ada trik. Yang rahasianya cuma satu, kasih pelayanan prima, itu aja. Yang membedakannya gini Pak, ya maaf dengan Pak siapa? Pak Marsal. Pak Marsal gini Pak, kenapa ada hotel bintang 5 dan hotel bintang 3? Yang membedakan apa? Service, hospitality-nya. Ya bahkan ada hotel bintang 6 katanya. Ya sehari bisa 30 juta semalam. Yang membedakan apa? Pelayanannya. Kalau secara fungsi, kita buat tidur, sama-sama buat tidur, bener nggak? Ya. Yang membedakan adalah pelayanan dan hospitality-nya. Kita pun sama. Ya, kita pun sama. Bahasanya saya itu, kita agent itu harus punya postur.
Kalau kita nggak punya postur, maka ya klien akan seenaknya. Lu komisi berapa? Minta berapa? 3%. Kantor sebelah 1% mau. Ya. Lu minta komisi sewa berapa? 5%. Hah? Tuh, di sana 3%. Mau. Kita nggak punya postur. Tapi kalau kita punya postur, ya jangankan 3% yang saya bilang tadi, lebih pun bakal. Ya kalau misalkan nih kita sakit jantung nih Pak Furi, ya kita sakit jantung, kita ke spesialis jantung. Ya. Dok berapa? 1 juta. Wah dok mahal. Dokter sana juga cuma 500.000. Si dokternya ngomong apa? Ya udah lu ke dokter sana aja. Kenapa? Karena dia punya postur. Nah kita agent properti juga harus bisa seperti itu. Cukup banyak saya nolak klien, jujur aja. Komisi berapa Pak? Dia bilang komisi berapa Pak Daniel? 3% Pak standarnya kita. Wah kantor sana minta 2%. Oke ya udah Bapak ke kantor sana dulu aja. Saya cukup sering. Tapi saya tetap maintain. Beberapa waktu kemudian, 1 bulan kemudian saya kontak, Pak gimana? Udah terjual atau belum? Belum nih, kendala Bapak gimana? Ada yang bisa saya bantu? Oh begini. Saya kasih beberapa insight, masukan. Kayaknya lebih baik begini, harga Bapak itu kelihatannya propertinya kemahalan. Begini begitu. Akhirnya ya udah deh kamu bantu jual 3% tapi Pak. Ya udah akhirnya oke. Ya begitu. Tadi bisa bicara Surabaya ya? Ya. Tentunya kan bisa beliau tuh tidak sekarang ya? Masih Pak. Ya? Sampai sekarang masih. Enggak, maksudnya beliau rintisnya. Oh, oke. Artinya belum canggih sekarang lah, belum ada mentor sehingga tadi kan Ya. seharusnya sekarang mungkin seharusnya bisa Ya. karena beliau dulu perjuangannya benar-benar seperti bapak kan dulu dari brosur Ya. personal branding yang saya garis bawahi. Betul. Nah, itu sebenarnya udah yang mau saya jelasin juga dulu. Nah, udah kecolongan duluan ya. Colongan dulu. Personal branding tuh gimana? Nah, sehingga bikin bisnisnya tuh meledak gitu ya. Iya. Silakan Pak Daniel. Oke. Jadi gini. Personal branding itu sekarang tidak perlu pakai clipping. Tapi kita manfaatkan medsos. Ya. Kita manfaatkan medsos. Kita kasih tahu ke banyak orang bahwa kita adalah broker properti profesional. Kita harus pinter untuk bikin konten yang memang branding untuk diri kita. Ya, kalau memang ada listingan yang cukup baik, ya kita shoot. Kita masukkan ke kita punya medsos. Ya, kalau misalkan kita ada penghargaan apa dari kantor atau kita ikut training apa dan lain sebagainya, ya kita pajang. Ya, kalau misalkan kita ada transaksi, ya kita foto, dokumentasikan dan kita upload di situ. Ini adalah personal branding yang sekarang. Seharusnya memang lebih cepat. Karena di dunia medsos sekarang kan udah cepet banget. Ya, perputaran informasi atau pertukaran informasi udah cepet banget sekarang. Ya udah cepet banget. Seharusnya bisa. Tinggal konsisten atau enggak gitu kan. Itu udah dikasih ya personal branding. Selain personal branding, ada jurus lain nggak Pak? Jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara jurus lainnya, ya kalau kita bicara tanda-tanda vital, ya Pak Furi, kita disebut sehat itu, kalau manusia hidup disebut sehat, kan ada beberapa tanda vital. Iya. Betul ya? Betul. Ya mungkin contohnya jantung harus berdetaknya normal, ya suhu badan normal, Setuju. bisa merespon, bisa berjalan dan lain sebagainya. Nah, vital sign atau tanda-tanda vital ini kalau terganggu satu, ibarat kata badan jadi atau tubuh jadi nggak sehat. Ya, Betul. tubuh jadi nggak sehat, ya Setuju. sakit gitu. Kalau tanda-tanda vitalnya makin lama makin berkurang, ya mungkin dia kategorinya
nggak sadarkan diri, atau koma, atau akhirnya semua tanda vitalnya nggak ada, berarti mohon maaf meninggal. Sama di setiap bisnis, termasuk kita di broker properti, harus ada tanda-tanda vital atau hal-hal vital yang harus kita kerjakan. Ya, sebarang broker, ya vital sign-nya apa, atau tanda-tanda vital yang harus dilakukan tuh apa? Yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai seorang broker. Iya. Apa aja? Listing wajib, menurut saya wajib. Selling, yes, kita kelola, kita punya listing. Networking, yes, kita harus network. Orang lain harus kenal siapa kita. Ya, sekarang gampang. Zaman dulu kan harus telepon, SMS gitu kan. Kalau sekarang kan udah tinggal WhatsApp gitu kan, udah gratis. Ya. Kemudian ya kita olah. Ya, kegiatan-kegiatan marketing sebagai seorang broker ya harus. Showing harus. Ya, bikin konten yang menunjang kita punya profesi itu harus. Dan belajar. Ya, kalau kita nggak upgrade ilmu, ya sama aja, tinggal tunggu waktu kapan kita keluar dari bisnis broker. Ya, jadi hal-hal ini yang boleh dibilang yang saya juga lagi belajar. Ya, saya juga mulai membangun kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ya, tujuan akhirnya, ya saya juga pengen kayak Bu Chandra. Pak Daniel nitipin ini ya, oh oke. Ya sekarang udah ada sih, walaupun kapasitasnya masih kecil. Ada yang dia lihat iklan orang lain di portal, kontaknya saya, itu ada beberapa juga. Padahal dia bisa langsung tinggal klik langsung hubungi marketingnya gitu kan, tapi dia kontak saya. Itu udah ada, cuma belum sebanyak Ibu Chandra. Tapi udah luar biasa ya, sudah dibangun nih. Kasih applause yang luar biasa. Nah, tadi tanda-tanda vital tadi, istilahnya jurus-jurus tadi, kalau diramu ya, menurut Bapak apa esensi yang paling penting sehingga semua kita ujungnya seperti Bu Chandra dikejar-kejar klien? Oke. Sebenarnya kegiatan-kegiatan marketing itu, kalau tanda-tanda vital seorang broker ya yang dibangun itu, ya esensinya semua wajib. Tapi dari yang semua esensi, yang paling esensi adalah listing. Menurut saya. Ya mungkin saya sedikit tanya nih Pak Furi. Menurut Pak Furi, lebih penting kita punya buyer atau punya listing? Punya listing dulu dong, baru buyernya tercipta. Setuju nggak Bapak Ibu? Atau yang lebih penting kita punya buyer? Siapa yang punya buyer? Setuju punya buyer lebih penting dibanding listing? 1, 2, 3. Yang lainnya? Listing, coba yang listing. Yang nggak angkat tangan? Bingung. Di list terus di fitting. Ya, jadi saya setuju dengan Pak Furi dan sebagian besar teman-teman. Menurut saya, yang penting itu adalah listing. Kalau saya punya buyer, belum tentu dia beli. Tidak cari marketing lain untuk beli. Tapi kalau saya punya listing, ya marketing lain bahkan yang akan cari saya. Ya, jadi makanya menurut saya kegiatan yang paling esensi dari vital sign, menurut saya ya, teman-teman harus paksakan diri, harus ada listing. Sekarang banyak caranya untuk dapetin listing. Ya apalagi di zaman-zaman begini tuh banyak pasti yang mau jual gitu. Nah, boleh tahu nggak Pak, listing itu kan satu listing diperebutkan oleh begitu banyak agent nih. Kadang-kadang tumpang tindih spanduk di satu rumah. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5. Lebih dari itu. Yeah. Nah, bagaimana ini rahasianya supaya tadi calon buyer tuh hanya ngingat sama Pak Daniel seorang, tidak ke yang lain hati? Oke. Ini cukup menarik ya. Jadi sebetulnya masalah listing ini kita juga penanganannya harus baik ya. Yang Pak Furi bilang ada 5, 6, 7 spanduk. Bahkan ada 1 spanduk lagi. Spanduk owner juga ada di situ.
Itu yang bahaya gitu. Iya. Semuanya akhirnya kalah dengan spanduk honor yang dengan tulisan TP gitu. Ya, nah sebetulnya gini, masalah listing itu kembali lagi kepada masalah kepercayaan atau trust. Ya, saya juga cukup banyak yang dulunya dapat listing open listing, ya multi agent, sampai akhirnya sekarang secara nggak langsung jadi eksklusif. Walaupun secara perjanjian open listing, tapi dia nggak cari marketing lain. Ya kembali lagi, kita memposisikan jangan sebagai calo, tapi kita sebagai konsultan pribadi dari klien kita, dalam hal ini adalah vendor. Ya, dan untuk mengolah itu yang saya lakukan, saya selalu update Pak Puri. Saya pasang di portal ya Pak, ini linknya. Saya iklankan berbayar ya, saya kasih premium listing loh, listingan Bapak. Premium listing itu kan lumayan, satu listing tuh kalau nggak salah 300 ribuan. Saya kasih update. Pak, saya ada respon ya dari portal, rencana akan showing hari ini. Saya kasih informasi lagi. Ya, Pak, saya ada showing dengan broker kantor lain, tanggal segini, jam segini. Pak, ini ada offering atau penawaran dari yang kemarin lihat, pengennya harganya segini. Jadi saya selalu update. Sebenarnya itu rahasianya, Pak. Ketika kita nggak update, vendor juga bingung. Gue nitip ke lu, dipasarin nggak sih? Salah satu kita mendapatkan kepercayaan seperti itu. Biasanya saya review juga, Pak Furi. Ya misalkan setelah 6 bulan kok nggak kejual. Ya biasanya saya akan review. Rata-rata halnya adalah kemahalan. Biasanya saya review. Pak, dari hasil beberapa yang nawar itu biasanya rata-rata di sini. Sepertinya unit Bapak kemahalan. Bapak mau jual cepat atau mau jual santai? Santai, karena saya nggak butuh-butuh amat. Nah, Kalau gimana? santai ya no problem. Saya bilang kalau Bapak mau jual santai nggak jadi masalah di harga sekian. Tapi saya nggak tahu nih batasan waktunya market naik ke angka Bapak itu kapan. Saya tetap akan iklankan. Nah, Gitu. Kalau mau jual cepat, ya udah. Berarti Bapak harus turunin. Range market sekarang itu untuk rumah Bapak kurang lebih di angka segini, Pak. Menurut Bapak masih bisa memungkinkan nggak Bapak jual di harga sekian? Dengan perincian, biasanya saya kasih fee sekian, pajak-pajak sekian, apa dan lain sebagainya saya rinci. nggak kemurahan itu Pak Daniel. Ya sebenarnya kalau kita bicara murah atau enggak, sebenarnya kita lihat lagi market. Ya kita bicara appraisal aja. Appraisal yang dilakukan tahun ini bisa lebih murah dibanding tahun kemarin. Kenapa? Ya karena market. Kalau kita bicara murah atau enggak, ya makanya kalau Bapak mau harganya tinggi, ya mungkin jualnya 5 tahun kemudian gitu kan. Ya karena murah atau enggaknya itu kan kita harus tahu pembandingnya apa ya Pak Furi ya. Pembandingnya apa? Kapan? Ya kalau dibandingin rumahnya dengan kemurahan itu dengan rumahnya misalkan di Cicadas dibandingkan dengan rumah di Setra Duta, kan nggak apple to apple gitu ya. Makanya kita harus kasih data, update informasi kepada vendor itu tuh penting. Ya ketika kita minta dia turunin harga, kita ada dasar. Alasannya tuh ini loh. Ya tapi kalau kita nggak punya data, Pak, kayaknya rumah Bapak kemahalan, kalau segini kayaknya nggak ada yang mau beli. Siapa lo? Betul. Ya. Iya. Kalau sudah diturunkan, kira-kira bisa terjual berapa lama nih Pak Daniel? Ya sebenarnya saya nggak pernah mau janjiin hal seperti itu Pak Puri. Ya biasanya saya kembalikan lagi. Masalah cepat atau enggak, saya kembalikan kepada Bapak. Berapa bottom price yang Bapak bisa kasih ke saya? Nanti saya akan olah. Ya, misalkan tadinya dia buka 3M. Berapa bottom price? Misalkan dia kasih 2,5 M. Oke, saya open dulu di 2,7 ya. Tapi ketika ada penawaran masuk, ya bayarnya udah cukup serius, ya udah saya kembaliin lagi. Pak,
ini nawar 1,8, bottom price Bapak 2M. Nah ini kejual cepat atau enggak tergantung Bapak. Mau diambil nggak peluang ini atau kita skip? Kalau kita skip ya kita bilang ke calon pembelinya, mungkin dia akan cari properti lain. Coba Bapak pikirin. Ya, kalau dia memang BU apa dan lain sebagainya ya udah. Tapi ketika dia mengiyakan 1,8, kita harus hitung kembali. Pak, 1,8 ini di dalamnya nanti Bapak nggak terima bersih segitu ya. Ini ada fee 3% sekian. Pajak-pajak kurang lebih sekian. Jadi Bapak kurang lebih estimasi terima sekian. Oke, Pak. Oke, yaudah, jalan. Wow. Kasih aplaus yang luar biasa. Ini ilmu daging ini. Yang ditanyain itu kan saya sebetulnya kan pertanyaan klien, betul kan, Pak Daniel? Iya, betul. Nah, silakan Pak Fadil. Terima kasih. Jadi begini Pak, banyak orang ataupun vendor ini mereka harus kita edukasi. Edukasi, oke. Karena kebanyakan mereka itu pengennya harganya pasti tinggi, pasti. Yes. Rata-rata gitu. Jadi pokoknya saya mau bersih sekian. Kita edukasi dengan tadi Bapak sampaikan pajak sekian dan lain sebagainya. Dan kemudian pembeli pun juga kalau menurut kami dengan harga sekian yang akan tinggi, pasti mereka akan lebih banyak penawaran yang lain yang mungkin dengan harga yang lebih tinggi. Nah, karena karakter seperti ini kita selain edukasi, kemudian untuk melunakkan hati si vendor, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, it's okay. Ya. Tapi ternyata kadang-kadang ada juga owner yang gini Pak, ataupun vendor yang gini. Pokoknya kamu datangin dulu lah calon buyer, masalah harga nanti kami yang ini kan. Lain bagaimana Pak? Misalnya karakter vendor ini macam-macam. Ya, betul. Pertanyaannya bagus, Pak. Jadi ya kalau dibilang naturalnya ya yang namanya vendor pengen terjual dengan harga setinggi-tingginya. Yang namanya buyer pengen beli harga semurah-murahnya. Kita di tengah yang harus bisa memfasilitasi hal ini, gitu ya. Nah, saya ya biasanya tidak pernah ketemukan buyer dan juga klien, buyer dan juga vendor sebelum deal harga dan ke notaris. Saya tidak pernah ketemukan mereka. Ya, alasannya apa? Saya akan kasih alasannya kepada pemilik nih ya, owner. Pak, Bapak percayain aja sama saya. Ya, Bapak jual harga sekian. Kalau pembeli tahu Bapak pemiliknya, pembeli akan nawar sehabis-habisnya. Saya nggak mau itu Pak. Udah, Bapak percaya aja sama saya. Nanti saya akan atur. Yang penting saya tahu bottom price Bapak berapa. Segini, biaya segini, Bapak oke, ya udah oke. Ya. Tapi ternyata pas showing ternyata masih ditinggalin gimana? Ya, saya biasanya brief juga. Pak, pokoknya nanti kalau buyer tanya ke Bapak, Pak, harganya ini bisa turun berapa? Bapak bilang aja, untuk harga nanti ke Pak Daniel aja. Saya udah percayain properti saya ke beliau. Saya biasanya briefing seperti ini. Nah, ini kejadian. Waktu itu saya showing dengan Jepro, gudang di Kutawaringin. Ya, janjian jam 1:30 hari Minggu. Saya udah prepare di sana nyampe jam 1:15. Ya ternyata bayarnya udah nyampe duluan ke sana jam 1 kurang. Udah ngobrol sama owner. Saya dari sisi listing. Ya, ketika saya sampai si staff ownernya bilang, "Bapak mau naik nggak?" Aduh, saya pikir nggak usah deh. Itu tapi lagi nego-negoan harga sama owner. Aduh, saya udah sakit kepala gitu ya. Tapi saya nggak kenal, satu sisi nggak kenal saya sama si bayarnya. Saya tunggu aja deh. Ya, jam 1:30 kurang memang agent Jepro-nya datang. Ketika mau naik ke atas udah beres. Udah mau pulang. Ya udah akhirnya pulang dadah-dadah dan lain sebagainya udah beres. Saya ngomong sama owner, "Pak, tadi ada sempat keluar angka berapa?"
Enggak, saya nggak keluar. Dia maksa saya untuk keluar angka, tapi saya nggak keluarin menurut instruksi Bapak. Untuk harga mah ke Bapak aja. Oh ya udah, good, sip. Nah, hal seperti ini yang harus di brief. Ya. Dan permasalahan yang tadi, kalau dia tetap kekeh pengen harga tinggi segitu, ya udah Pak. Kita bilang kita coba dulu, tapi kita tetap kasih update. Karena orang harus ada dasarnya. Kenapa harga jual gua tuh harus turun? Tapi ketika kita kasih update, harga Bapak kemahalan Pak, ini ada yang nawar sekian, market sekarang kelihatannya sekian. Menurut Bapak gimana? Saya mah tetap mau harga segitu, ya sudah. Kalau masih kekeh, lupakan Pak. Lebih baik garap listingan lain. Jangan ngotok di situ, capek kita Pak. Ya mungkin itu sih. Ini belum ada sesi tanya jawab, udah pada tanya. Iya, saking bersemangatnya semua langsung ke bawah. Iya, seru ya. Kasih aplaus dulu dong untuk keseruan yang luar biasa. Semua tentu menginginkan, mencita-citakan seperti Bapak dikejar-kejar klien. Terlebih kayak Bu Chandra, bangun tidur dia kering, buka handphone, udah langsung nyala, nanya A, nanya B, nanya C. Ya, tentu perjalanan menuju ke sana seperti Bapak bilang tadi, yang di awal-awal cerita ada suka, ada duka. Tapi ada nggak sih tips khusus gitu? Tips khusus sampai terbangun, terbentuk, walaupun Bapak tadi udah sebut resep-resepnya, jurus-jurusnya udah mengemuka. Ya. Sehingga kita ini di tengah jalan nggak kendor semangatnya, mentalnya. Oke. Gimana Pak Daniel? Sebenarnya kalau boleh dibilang saya mau mengutip satu judul buku ya. Purpose Driven Life. Ya. Purpose, tujuan itu yang mengendalikan atau menyetir kemana arah tujuan hidup kita. Ya, saya tidak membahas buku tersebut, tapi saya hanya mau mengambil satu kutipan dari kata-kata ini. Ya, tujuan kita apa? Ya, kalau tujuan kita hanya ya iseng-iseng lah, sebenarnya kan saya punya bisnis lain. Ya, saya ini cuma iseng-iseng aja deh jalanin bisnis broker. Ada closing syukur, enggak pun enggak jadi masalah gitu. Ya sebenarnya itu nggak salah, ya cuma kembali lagi purpose-nya apa, tujuan kita yang mau dicapai itu apa. Ya, ketika kita tahu tujuannya, saya pengen jadi broker profesional, someday misalkan saya pengen punya kantor broker properti, ya itu tujuan. Ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, ya apapun itu sebenarnya usahanya. Ya kita bicara oke lah spesifik di dunia broker. Rahasianya cuma satu Pak Furi, konsisten itu doang. Ya, sejuta teori akan kalah dengan konsisten. Wow, luar biasa ya. Yeah. Oh, kasih aplaus yang luar biasa. Ini mirip-mirip kayak Bruce Lee katanya. Iya, Bruce Lee kan bilang istilahnya knowing is nothing. Iya. Applying what you know is everything. Weh. Jadi, enggak. Oke, kasih aplaus jangan tanggung-tanggung ya. Oke, luar biasa. Bapak Ibu, nggak terasa kita udah tanya jawab cukup banyak nih. Tadi juga di sela-sela tengah-tengah tadi langsung ada yang nanya langsung sama Pak Daniel. Ada nggak dari teman-teman yang mau nanya khusus sama Pak Daniel? Silakan Pak. Silakan Pak. Pak Adil. Terima kasih Pak Furi. Jadi saya beberapa kali menghubungi untuk teman-teman saya yang saya anggap mereka mampu untuk investor. Oke. Ya, saya tawarkan beberapa yang premium. Ternyata mereka menyatakan aku nggak ke properti dulu. Setelahnya mungkin dia wait and see. Hindsight itu kan sekarang cash money. Bagaimana menurut Pak Daniel untuk menghadapi tahun-tahun ke depan ini yang tentunya gejolak-gejolak politik ini? Oke.
Sebenarnya pandangan itu nggak salah, Pak. Ya, kita dengar banyak isu kemarin-kemarin, ada isu resesi, tahun politik dan lain sebagainya, mereka saving cash, ya itu nggak salah. Tapi kembali lagi, Pak, ya sebelum saya jawab ini, kita kembali backdate ke kurang lebih di 3 tahun lalu, awal-awal pandemi. Ya, di awal-awal pandemi orang berpikir, aduh, hidup nih bakal susah, akan banyak PHK, penjualan akan semakin sulit, apalagi di bisnis di bidang properti gitu kan. Ya market properti yang punya duit, mereka berpikir lebih baik recovery dulu mungkin ya untuk bisnis utamanya dan lain sebagainya. Saya juga ada dampak waktu itu sebelum lockdown ya di Maret 2020. Bener ya? Betul, Maret betul. 2020 saya itu ada transaksi kobrok dengan salah satu agent Century Liberty ya, satu villa di Bali. Owner udah kasih harga turun dari 25M ke 21M. Owner, buyer udah keluar angka 19M. Saya berpikir wah jadi nih 20 nih jadi nih. Ya, siapa yang nyangka? Ya itu di Januari atau Februari saya lupa. Bayarnya udah 2 kali ke sana, udah lihat, dan sebelumnya beberapa waktu sebelumnya dengan family udah pernah nginep di sana dan puas. Bahkan sempat kepikiran, ini kapan ya kalau villa ini dijual, gua mau beli. Wah itu mah udah 99% closing. Saya udah aduh bahagia banget nih, closing di 20M, closing 20M. Siapa yang nyangka bayarnya kena COVID apa dan lain sebagainya, sampai sekarang nggak jadi gitu kan. Bisnisnya akhirnya ada sedikit goyang dan lain sebagainya, nggak jadi. Nah, tapi di satu sisi ada anomalinya. Cukup banyak developer yang akhirnya mencatatkan keuntungan pada saat lockdown. Ya, kalau boleh dibilang secara data, saya kebetulan ngikutin data company saya. Ya, saya nginduk ke satu company. Omset nasional sebelum COVID, ya itu kurang lebih di omset nasional 1 tahun itu kurang lebih mungkin di 1,3 T, ya nasional. Tapi tahun 2020 dihitung omset nasionalnya jadi 1,7 T saat COVID. Ya, jadi sebenarnya selalu akan ada anomali menurut saya. Apapun kondisinya, ya ketika kita bisa mencari celah, menyikapi dan lain sebagainya, selalu akan ada anomali. Ya, siapa yang nyangka ada beberapa bisnis yang akhirnya melonjak pada saat COVID, yang akhirnya karena harganya murah, dia malah beli beberapa gudang atau pabrik. Ini kejadian teman saya di Jakarta. Ya dia jual hampir dalam waktu yang bersamaan 4 kafling industri, gudang yang di sell pada saat itu. Wow, Ya, luar nah biasa. ini hal-hal anomali ini memang kita harus bisa tangkap. Ya, bagaimana kita bisa menangkap peluang ini? Kembali lagi adalah ke kita punya knowledge. Ya, kalau scroll TikTok jangan scroll yang joget-joget doang. Ya, yang tentang informasi politik, informasi tentang ekonomi, itu juga kita harus perhatikan itu. Ya, kita sering-sering baca Detik dan lain sebagainya. Kita YouTube, kita juga coba cari ya beberapa channel-channel pakar properti, ya kayak Renal Kasali, yang gitu-gitu ya. Itu yang menjadi salah satu update kita. Ya, oke, kembali lagi kepada pertanyaan Bapak. Ya sebenarnya kalau misalkan Bapak mencoba bahwa menurut analisa Bapak bahwa si investasi properti dengan spesifik kafling tertentu ini menguntungkan untuk menurut Bapak, gambarkan kepada bentuk proposal, Pak. Bapak mungkin bikin feasibility study simple. Misalkan kalau Bapak beli gini, atau misalkan kalau pakai bank cicilannya segini, nanti ini bisa diolah misalkan menjadi beberapa kafling rumah dengan harga sekian dan lain sebagainya, keuntungannya begini begitu.
itu akan menjadi lebih menarik, Pak. Ya. Ya, ambil contoh gini deh. Ya. Saya punya uang 5 juta. Saya jobless. Misalkan. Ya. Tapi ada yang nawarin ke saya motor Kawasaki Ninja 250 yang harganya 50 juta. Ada yang mau ngejual 3 juta. Saya nggak punya uang. Tetap dibeli nggak? Tetap dibeli. Intinya apa? Yang namanya investor, atau nggak cuma investor, siapapun itulah, termasuk kita, kalau secara jelas, nalar, mengetahui bahwa ini menguntungkan buat saya, yang pada dasarnya manusia itu egois ya, selfish ya, serakah, pasti ambil. Nah, ini juga salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh broker properti. Harus bisa menyajikan visibility study secara sederhana. Ya, jangan jual apa adanya. Ya, kalau yang menurut kita sekiranya sulit, ya misalkan jual kos-kosan. Kita tawarin kos-kosan kepada investor. Satu pemikiran yang akan investor pikir. Kalau kos-kosan ini menarik, kenapa lu jual? Kalau kos-kosan ini menguntungkan, kenapa owner mau jual? Ya kan? Nah, tapi kalau kita bisa kemas dengan baik, ya misalkan ini karena ownernya udah nggak keurus, anak-anaknya udah nggak mau ngurus, ini udah tua, tapi kalau ini dirubuhin, kita bangun dengan estimasi sekian, Bapak ada tambahan modal lagi sekian, kalau lahannya misalkan di KPR-kan ke bank, Bapak ada kurang lebih beban setiap bulan sekian, tapi kalau ini jadi dibangun, sekitar-sekitarnya tuh rate-nya misalkan Pak, satu kamarnya adalah 2,5 juta. Kalau Bapak disamain aja 2,5 juta, pasti akan pindah semua ke sini karena unit Bapak lebih baru misalkan. Bapak tambahin fasilitas ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi menarik nggak? Yes. Maksud saya itu. Ya, seorang broker properti harus punya skill seperti itu. Kembali lagi, kalau kita bicara calo, mereka nggak punya skill seperti itu. Skill mereka adalah cuma merayu buyer untuk ketemu owner. Skill mereka cuma itu. Tapi saya yakin yang ada di sini dan yang lagi nonton online ya di Instagram, saya yakin bukan calo. Setuju ya? Gitu Pak, mungkin. Oke, luar biasa ya, kasih aplaus untuk jawabannya yang begitu hebat, begitu runut. Barangkali ada satu pertanyaan terakhir. Nah, oke, silakan Pak. Kalau tadi tentang listing Pak, kalau Pak Dani ya Pak sendiri pribadi, apa listing Pak Dani dipisah-pisah nggak, dipilih-pilih nggak? Misalnya, saya listingnya pingin 1 M ke atas atau yang di bawah enggak, atau semuanya di listing, atau bisa pilih-pilih tempat ya, saya pingin di sini aja Bandung Utara. Nah, gimana Pak Dani sendiri gimana? Sebenarnya Pak, kalau menurut saya ya, menurut saya itu kembali lagi kepada tujuan. Ya, kalau Bapak memang mau tujuannya adalah spesialis area, ya udah berarti Bapak harus spesialis area ke sana. Ya, kalau tujuan Bapak adalah mau ke arahnya middle to up, ya kayak Pak Dandung ya, dia spesialis middle to up, ya silahkan, tidak ada yang salah Pak. Kembali lagi adalah kepada tujuan Bapak. Bapak mau memposisikan dirinya sebagai broker apa? Ya, saya ketemu broker di Kerawang, di Bogor. Dia spesialis rumah subsidi. Dia udah jual ratusan rumah subsidi. Ya nggak ada yang salah. Kembali lagi kepada tujuan, purpose yang tadi saya bilang. Ya, tapi kalau selama tujuan Bapak belum ada gambaran, aduh saya tuh mau arahannya kemana ya? Ambil aja semua. Ya contoh kayak saya ambil semua listingan, tapi siapa yang nyangka ternyata saya jadi spesialisnya di landmark gitu kan. Hampir mayoritas agent-agent mencari barang atau cari sewaan pasti kontak saya, dan kebetulan selalu aja ada gitu kan barang. Ya selalu aja ada yang telepon, saya tuh temennya si ini mau nitip juga dong disewain, itu juga cukup banyak juga. Jadi mungkin itu Pak saran saya. Oke, luar biasa, kasih aplaus nih. Ini di penghujung acara ya. Tentu
kita pengen masih ngobrol panjang sekali, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Ada durasi di sini yang membatasi kita. Tapi tentu sebelum kita menutup, tentu ada closing statement yang luar biasa dari Pak Daniel. Gimana caranya supaya rahasia yang tadi itu dikejar-kejar klien itu nempel di semua kita? Oke. Sebetulnya kita harus selalu update kita punya skill. Dan yang terpenting adalah dari kesemuanya itu adalah ada dua hal terpenting. Yang pertama, karena kita adalah di bidang jasa, otomatis kita harus mempunyai excellent pelayanan, ya, atau serving excellent itu harus. Nggak cuma good, tapi harus excellent. Karena beda ya, kalau di Indonesia sama-sama bagus gitu kan. Tapi kalau di Inggris, good dengan excellent itu beda banget. Ya, serving excellent itu udah harus menjadi standar. Gimana kita bisa serving excellent? Nggak salah, kita harus ikutin semua apa yang ada di Arebi. Baik itu yang di DPC Bandung Raya ataupun yang ada di DPD. Ya, kita sebetulnya udah petain. Ya, kita pengurus sebetulnya udah petain problem-problem apa aja yang ada di lapangan. Jadi untuk setiap event-event jangan lewatkan. Itu salah satunya. Dan kemudian kita harus banyak belajar. Ya, sekarang belajar itu murah. YouTube itu semua juga ada. Sampai yang ekstrim Pak Furi di YouTube, bagaimana caranya nyegik, ada juga keluar. Saya pernah iseng loh. Ada keluar banyak video tentang langkah-langkah nyegik gitu. Oh gitu ya. Aduh, astaga, ini YouTube gitu kan. Lulusan fakultas fisik ya, fakultas ilmu santet dan ilmu peran. Nah, maksud saya kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Ya, makanya ini sedikit promosi nih Pak Furi. Kita Siap, Arebi DPD Jabar itu udah siapin yang namanya Learning Center sama Arebi Point. Tujuannya untuk apa? Untuk kita itu marketing, merubah waktu yang tidak produktif itu jadi waktu yang produktif. Ya, Arebi Point ada tujuannya untuk apa? Supaya misalkan ada showing ternyata mundur kliennya, atau ada showing lanjutan tapi di area yang sama, ya udah ke Arebi Point untuk kita bisa belajar. Ya, ini salah satu Arebi Point. Ya, untuk kita bisa tetap ngelisting, kita bisa janjian dengan customer dan lain sebagainya. Tetap produktif. Itu hal yang pertama. Serving excellent itu harus menjadi standar siapapun Anda. Ya, ketika Anda serving excellent, ya someday Anda punya kantor sendiri pun yang mengikat itu adalah ke pribadi, bukan ke brand kantor teman-teman sekalian. Tapi ini sorry ya, bukan maksudnya teman-teman harus keluar dari kantor, enggak. Kantor adalah wadah di mana kantor itu ada prinsipal, yang prinsipal Anda adalah sebagai seorang mentor. Ya, beliau udah tahu lebih dulu, terjun lebih dulu di dunia broker properti dengan celah-celah yang harus dilewati ataupun yang jangan dilewati, mereka udah tahu semua. Ya, jadi itu serving excellent, upgrade ilmu, dan yang terpenting adalah konsisten melakukan vital sign sebagai seorang broker properti. Ya, rahasianya simple, cuma itu doang. Tapi dibangunnya ya harus konsisten. Ya, kembali lagi ke tujuan. Ya, Bapak Ibu mau jadi broker properti profesional, ya, atau cuma sekedar iseng-iseng. Ya, kalau mau jadi broker properti profesional, ya kabar baiknya belum banyak broker properti yang betul-betul profesional. Ya, kalau broker properti yang under Arebi dengan cara kerja broker tradisional itu masih banyak. Atau broker Arebi yang cara kerjanya calo, itu pun masih banyak. Saya berharap setelah acara ini, khususnya yang teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di live Instagram, bisa mengupgrade diri dan ambil komitmen. Saya pengen jadi broker properti profesional yang satu waktu nanti saya akan mendapat passive income dari profesi saya. Kerja saya hanya di rumah, masak, nonton drakor dan lain sebagainya, telepon masuk terus gitu kan. Pak, saya nitip listing, Pak, saya butuh rumah begini dan lain sebagainya. Ya, itu aja dari saya. Semoga
sesi kali ini bermanfaat ya untuk kita sekalian. Oke. Supaya saya nanti nggak terganggu Silakan Pak, boleh Pak. kisah Bapak pribadi dan juga kisah Bu Chandra yang sekarang sudah 70-an ya Pak ya? Betul. Nah, saya ini kan mungkin juga startnya telat, jadi ya barangkali mungkin di jalan hidupnya ya. Dan, terus terang saya jadi bersemangat kembali untuk mengikuti bisnis properti ini. Sehingga ada satu pertanyaan yang tadi sempat saya tanyakan ke guru, beliau ini ngancung. Pak Puri kan tinggal satu tadi. Ya boleh, ekstra boleh. Pada saya dulu saya ngalahin. Saya nanya Pak, yang ingin saya tanyakan itu menggelitik memang tadi usahakan antara calon buyer dengan owner itu jangan diketemukan, terutama untuk yang second buyer. Nah ini kan biasanya nih cabul ini kan suka maksa Pak. Kenapa sih jika mau dihalang-halangi ke owner? Nah, ini mungkin tentunya kan pasti ada tips dan trik main cantik lah supaya dia juga ada tersinggung. Apa nih yang biasanya Bapak katakan sehingga mereka nurut deh sama Bapak. Karena biasanya kan gitu, sih bisa dihapus nggak boleh. Kan saya beli, kan belum ketemu sama ownernya kan. Itu aja Ya. Pak, sudah sederhana pertanyaan. Oke. Sebenarnya simple Pak. Ya, ketika kita bisa menunjukkan kualitas kita, ya seharusnya itu tidak terjadi. Apalagi kalau kita dari sisi listing. Ya, ketika dia ngobrol ketemu sama owner, ya si buyer langsung ownernya bilang untuk hal ini saya udah percayakan sama agent saya. Udah selesai Pak, dia nggak akan kontak owner. Nah maksud saya pada saat si cabul ini, Oh, oke. saya ingin ketemu sama ownernya. Oke. Silahkan saja, tapi ownernya sudah kita brief dulu. Oke. Atau ada kata-kata supaya dia jangan ketemu. Sebenarnya gini, kita bisa bilang juga seperti itu. Owner sudah percayakan kepada saya. Ya kalau misalkan, dan owner juga cukup sibuk Pak. Jadi makanya kenapa dia percayakan kepada saya. Biasanya di waktu-waktu tertentu saya telepon beliau untuk berdiskusi masalah ini. Ya tapi kita coba telepon ya Pak. Ya kita di depan bayarnya, kita coba telepon apakah beliau sibuk atau enggak. Tapi sebelumnya udah kita briefing. Ya udah kita telepon. Pak, ini calon buyer pengen ngobrol nih sama Bapak. Ya boleh atau enggak? Atau Pak, ini calon buyer mau minta nomor telepon Bapak, boleh atau enggak? Tapi sebelumnya udah kita briefing. Ya, si ownernya juga, Pak kalau minta nomor telepon Bapak, udah Bapak sibuk, udah bilang aja properti ini, harga dan lain sebagainya sudah dipercayakan pada saya. Di loudspeak aja. Ya ketika keke ya udah telepon. Ketika ownernya bilang, kalau misalkan si calon bayarnya bilang, Pak saya boleh minta nomor telepon Bapak untuk kita bisa konsultasi lebih detail. Kalau si ownernya bilang, Pak maaf saya cukup sibuk untuk hal ini, sudah percayakan kepada agent saya. Udah kelar Pak. Gitu. Yang penting adalah briefing dulu Pak si vendor. Dan kita harus pastikan kita bukan menghalang-halangi Pak, gitu ya. Kita mau properti Bapak terjual dengan harga yang layak. Dan kita mau bahwa tidak Bapak itu tidak direpotkan dengan transaksi jual beli gitu aja. Ya gimana Pak? Sorry. Satu lagi boleh Pak? Ya boleh, silakan. Silakan. Nah itu Pak, untuk membangun kepercayaan Pak, mohon diulang lagi Pak. Jadi yang trust itu kan penting ya Pak. Jadi orang itu percaya, jadi mempercayakan listing ke saya, terus saya juga di pembelinya juga saya tahu jadi percaya gitu Pak. Karena saya kan baru Pak, baru dari Agustus, baru 2 bulan gitu Pak. 2 bulan, oke. Pecah telur ya juga saya Pak, jadi ingin tahu Pak itu membangun kepercayaan karena saya baru sekali, meskipun usia udah tua tapi baru gabung. Ya. Tapi ingin tahu Pak untuk bikin orang percaya itu gimana gitu Pak? Oke, sebenarnya simpel Pak. Untuk meraih kepercayaan itu, mereka harus tahu bahwa mereka ketemu orang yang tepat.
Ya, yang harus dibangun apa kepercayaan itu, cara yang membangunnya adalah kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat. Ya, untuk listing apa dan lain sebagainya kita update, kita kasih suggest dengan dasar-dasar data yang benar. Itu kembali lagi kepada skill kita sebagai broker. Makanya kita harus punya knowledge yang luas, itu salah satunya itu, Pak. Ya, ini saya mau kasih sedikit contoh yang mungkin lewat Pak Furi aja ya. Oke. Ini saya dapat satu listing, ya kebetulan di Landmark. Ini tadinya multi agent, ya tapi saya bisa mendapat kepercayaannya sebesar ini, Pak. Surat kuasa, Ya. ya. Bapak mungkin bisa baca di Saya sini. bacakan ya untuk teman-teman semua. Namanya Untuk dan nggak atas usah, Pak. nama kuasa melakukan penjagaan, perawatan, dan pengecekan jika ada kerusakan ringan di dalam apartemen, tower unit, bla bla bla, melakukan pembayaran atas tagihan air dan tagihan-tagihan lainnya bila ada. Selama pemberi kuasa ada di luar negeri, memberi kuasa sepenuhnya kepada Bapak Daniel Saputra seperti tercantum dalam surat kuasa ini. Nah, untuk keperluan di atas, maka diberi kuasa berhak dan berwenang untuk menghadap kepada pihak manajemen Landmark Residence dan pihak lainnya yang berkepentingan. Ya, ini tuh tadinya multi agent. Ini memang orang Indo tapi sekarang udah tinggal di Inggris. Ya, dia ada saudara di sini, Pak. Awalnya saya komunikasi dengan saudaranya, tapi sekarang sepenuhnya. Dan kabar yang mengejutkannya, ya bahkan uang sewa pun ditransfernya ke rekening saya. Tapi saya bikinin satu rekening tersendiri. Ya. Rekeningnya rekening apa? Bank OCBC. Aplaus buat OCBC NISP ya. Ya, bahkan saya, nah ini Pak, satu lagi Pak, Pak Furi mungkin bisa tolong bacain ini Pak. Ini komisinya 5% karena sewa ya. Bentar Pak. Nah ini Pak. Dan Pak Daniel maksudnya ya. Aku kasih 5 juta buat Pak Daniel pribadi. Ya, Bapak langsung ambil saja. Maksudnya, dan ini aku kasih 5 juta buat Pak Daniel pribadi ya. Bapak langsung ambil aja, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuannya selama ini. Bukan banyaknya, bukan sekali loh. Ya. Jadi ada plus 5 juta ya maksudnya ya di luar komisi. Ada tambahan lagi 5 juta secara pribadi untuk saya. Ini yang poin yang ingin saya sampaikan. Kalau kita punya postur, ya jangankan 5%, 15% pun mereka akan rela. Kenapa? Kepuasan pelanggan. Dan yang lucunya ya ini, ya maksudnya ini saya nggak salah ya, ini Bank OCBC ya. Oh iya Ya ini uangnya sewanya masuk ke saya tuh, ke rekening saya. Iya. Ya. Bahkan dia minta transferin ke saudaranya juga. Bahkan saya yang transferin juga ke luar negeri. Jadi ini udah all in. Iya. Nah, ini contoh. Nah satu lagi. Jadi ini menyerahkan diri ini jujur menyerahkan diri. Menyerahkan diri ya. Saya tiba-tiba dikontak oleh rekan saya dan dia tiba-tiba mentitipkan propertinya dia secara eksklusif. Mana ya? Bentar. Jadi bukan hanya sekedar kita bicara tadi teori panjang lebar, ini terpampang ada bukti-buktinya ini. Jumlah uang ditransfernya, bagaimana surat kuasa tadi dibikin, bagaimana istilahnya komisi diberikan lebih daripada komisi yang seharusnya diterima. Ini semuanya ada buktinya.
Bentar ya. Ya, Ini saya catatannya cukup panjang. luar biasa memang ini pembelajaran yang sangat-sangat menarik dan luar biasa bagi setiap kita. Jadi kita makin mengerti dunia ini adalah bukan dunia omdo, bukan omong doang, tapi banyak hal yang bisa terjadi melalui dunia keagenan ini. Oke, saya bacakan ya. Nih. Dari situ Nggak ya usah di atas. namanya, nggak usah. Oke. Pak Daniel, saya sama Bapak XXX ada rencana mau jual kafe berikut dengan tanah di sebelahnya. Ada kira-kira 1000 meter persegi. Cocok buat yang pengen usaha food and beverage. Pak Daniel berminat buat pegang eksklusif listingnya enggak? Nanti yang lain kobrok aja sama Pak Daniel ya. Kafe operasional dan rame kok Pak Daniel. Nggak pernah rugi. Kita sejak awal dibuka juga. Tapi kita nggak kepegang. Mau fokus di pengembangan properti dan hospitality-nya aja. Ya, ini yang menyerahkan diri untuk minta eksklusif listing sama saya, yang kantor lain supaya kobrok aja sama saya. Intinya apa? Dia udah nggak mau pusing. Kenapa dia pilih saya? Karena dia tahu bahwa saya orang yang tepat. Ya, bagaimana bagaimana dia akhirnya bisa memilih saya dari ribuan agent yang ada di Bandung? Karena dia tahu kualitas saya seperti apa. Saya mendapat penilaian kualitas seperti itu karena saya sudah membangunnya terlebih dahulu. Ya, karena saya sudah membangunnya terlebih dahulu. Karena bisnis broker itu harus dibangun. Terlebih lagi adalah personal branding, quality dan lain sebagainya, kualitas pelayanan prima dan lain sebagainya. Cukup jelas ya Pak? Oke, nggak kerasa kita udah di akhir. Kasih aplaus yang luar biasa. Akhirnya rahasia-rahasia yang luar biasa sehingga kita dikejar-kejar klien, atau Pak Daniel tepatnya dikejar-kejar klien, sudah dibukakan untuk semua kita. Dan kita hari ini telah menerima pembelajaran yang banyak, yang luar biasa, yang memberikan insight buat setiap kita. Tapi satu hal yang terpenting tadi kata Pak Daniel, semua pengetahuan ini sia-sia kalau kita tidak mempraktekkannya. Betul. Kesimpulannya itu ya, jadi pulang, bubar dari acara ini, apa yang tadi Pak Daniel sampaikan, silahkan Bapak Ibu semua praktek. Nah, secara konsisten tambahannya, secara konsisten, praktek secara konsisten. Oke, sekali lagi kasih aplaus buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, sudah menyimak, memberikan pertanyaan, masukan dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang di rumah yang telah mengikuti dari awal hingga akhir ini, juga terima kasih. Salam sukses, salam dahsyat, salam Komkuhe apa? Kompak, Hebat. Kasih aplaus untuk semuanya. Selamat sore, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Daniel. Thank you semuanya.